Oke, kembali lagi di Gara-Gara Bola, masih dalam edisi AFF Suzuki Cup 2020. Gara-Gara Bola kembali komplit bersama Eki Wiratama dengan jersey Kamboja. Pemain penompen crown. Angkor apa? Nagasword. Ada Labib Sadat yang sekarang presenter AFF juga sekarang nih, nggak cuma Liga 2. Naik kelas. Kalau kata Eki dari Cilacap menuju AFF. No pendi gue lihat. Gila, Perseka Tegal, Cilacap, Perserang, Hizbul Waton. SG Pati. Langsung timnas. Tapi Gak ngelewatin Liga 1 gitu. akselerasi. Kelas Ini kalau pemanggilan timnas sudah dipertanyakan ini. Iya. Gak pernah main di Liga 1 langsung main di timnas. Dari Liga 2 langsung timnas. Nih, Gak boleh. Dan bersama Bapak Fadli Lahi Iya. yang sudah kembali ke Indonesia dengan Pemain Lalenok. Laleno. Football ya? Football Amadora. setelah 2 tahun berkelana di Timor Leste, sekarang kembali ke Jakarta Iya. dan berkumpul bersama Hari ini Gara-Gara Bola. kita menggunakan jersey kebanggaan Gali Freitas nih kayak. Yoi. Sama ini dulu pemain Sriwijaya yang Timor Leste siapa? Diego Rangel. Diogo Santos Rangel. Diogo Santos Rangel. Diogo Santos. Ingat gak lu pada? Nih, kita bahas bola-bola lagi nih karena momennya AFF ya, Ki. Kemarin 2 pertandingan pertama Indonesia Kamboja dan Indonesia Laos, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur mendapat hasil positif. Yes. Tapi kemarin Eki bilang ini Ki, apa? Apa? Indonesia sejajar Kamboja, nggak setuju gue. Iya. Kan Eki bilang levelnya. Sejajar lama Laos baru setuju gue. Lebih parah dong. Tapi melihat peta persaingan memang paling lemah ya di atas kertas Laos, terus Kamboja. Di bawahnya lagi ada Indonesia sama Malaysia nih yang lagi bertempur. Tapi menurut gue sih ngelihat Indonesia dengan performa yang udah lumayan agak membaik, walaupun ada ininya nih, ada blind minute-nya di setiap ada di satu babak tuh pasti setiap 15 menit 20 menit ada hilang momen tuh pasti tuh. Iya. Ada ngaconya. Hilang fokus, hilang konsentrasi Pasti gitu tuh ya. ada tuh. Iya. Grogi ada. Dah, di 2 laga awal Indonesia dapat 3 poin. 4-2 lawan Kamboja dan 5-1 lawan Laos. Coba dulu ada tweet-tweet lucu mungkin dari netizen yang sudah masuk semenjak awal AFF. Iya. Mungkin ya rame ya. Twitter gara-gara bola nggak pernah sepi ya sejak AFF ya? Sejak kick off ya. Followers Ini naik ada- 1000 ya dulu. Sekarang follower kita udah 33.000. Naik 1.000 ya. Naik 1000. 33.000 per hari ini Per hari. Desember. Ada apa namanya tweet beberapa dari teman-teman ya. Yang pertama nih, gue sih nggak kaget menang 2 laga awal dan menang besar. Tapi banyak tapinya bro. Pertandingan kita kok bisa gitu ya? Bisa kebobolan 2 dari 2 laga. Ini Kamboja sama Laos, bukan Thailand, Vietnam, Malaysia. Jangan kaget kalau kita nggak lolos cuma gara-gara kebobolan banyak. Wah, itu. Ada benernya. Pinter. Ada benernya. Thank you. Tapi gue sebenarnya pengen nyanggah ya atau melakukan sedikit distraksi terhadap tweet itu, yaitu kita berhasil mencetak 9 gol dalam 2 pertandingan yang dimana Malaysia hanya mencetak 7 gol dalam 2 pertandingan tersebut. Jadi walaupun kita bisa kebobolan 3, tapi positifnya kita bisa mencetak 9 gol. Dan itu menurut gue keuntungan bagi kita, agresivitas gol kita sebenarnya saat ini lebih unggul daripada Malaysia. Dengan catatan apabila besok kita kalah dari Vietnam 3-0, kita cuma perlu hasil Selisih imbang. golnya sama ya, Mas. Selisih gol sama, cuma butuh hasil imbang berapapun lawan Malaysia. Karena unggul agresivitas ya. Unggul agresivitas. Jadi ya tapi jangan 3-0 juga ya. Jangan gila aja kalau. Janganlah, jangan kalah. Kalau bahasa coach Justin kalau lawan Vietnam tuh calculated loss. Udah pasti kalah kan. Tapi enggak lah. Seenggaknya ngasih perlawanan lah. Ini ada lucu juga nih ngomong-ngomong coach Justin. Apa tuh? Laos diobok-obok. Backnya ancur-ancuran. Dari siapa? Ini dari Khoiri Syarif namanya. Oke. Khoiri Syarif. Laos diobok-obok. Backnya ancur-ancuran. Dapat 1 gol jatuh dari langit. But still cetak 1 kebobolan 5 you still lose. Oh dia ngebalikin kata-kata. Domba nyasar ke GGB nih. Domba detected. coach Justin. Domba nih. Domba nyasar, pergi. Tapi yang gue lucu kemarin ada di grup supporter itu, ya menang sih sebenarnya lawan Kamboja sama lawan Laos menang. Ibaratnya makan tapi nggak kenyang gitu. Tak puas. Iya. Tak puas. Apalagi pas lawan Kamboja Ki, menang berasa kalah. Itu dia. Itu lebih parah. Soalnya Kamboja selebrasi. Iya. Padahal dia Namanya kalah. selebrasi. komen-komentar netizen tuh nganggep tuh kayak kita berasa kalah gitu ya. Karena performanya
Ancur-ancuran enggak buat Justin. Nggak masuk kata-kata hancur-hancuran, nggak masuk di sini. You still win the game juga nggak masuk. Nggak masuk, nggak masuk. Kalah menang. Iya. Nah, untuk pertandingan berikutnya melawan juara bertahan AFF. Gokils. Juara bertahan yaitu Vietnam Yes. yang lumayan menakutkan di beberapa tahun terakhir. Iya. Nih ya, gua bacain prestasinya Vietnam beberapa tahun terakhir itu. 2017 di U20 dia masuk Piala Dunia. Pelatih bukan Park Hang-seo gitu, masih orang Vietnam. Nguyen Vietnam. lah pokoknya Nguyen. Ya. Nguyen siapa gitu. Ada funnya nggak? Ki? Uang Kayak nama Belanda ya. Nguyen fun. 2017 dia masuk Piala Dunia U20, terus 2018 dia final runner up di Piala Asia U23 Gokil. Oh, ya. Lawan Uzbek ya? lawan Uzbekistan. Di 2018 juga peringkat 4 di Asian Games, Semifinalis ya berarti ya? Ki? semifinalis. Itu udah Park Hang-seo pelatihnya. Di U23 Piala Asia juga udah Park Hang-seo. Gokil. Terus di 2018 akhir dia juara AFF, Gila. juara AFF. Di 2019 juara SEA Games di Manila, ngalahin Indonesia 3-0. 3-0. Ki nonton langsung. 3-0 2-0. 3. 3. Nonton hadir langsung di Rizal Memorial. Dan di 2020 dia masuk babak playoff Piala Dunia. Ronde 3. Ronde 3 melawan negara-negara top, negara-negara elit di Asia. Ya, cuman gara-gara mereka kalah di situ semua nggak pernah dapat poin satu buat ngamuk mereka di AFF. Nah, laparnya di sini Laparnya nih. Jadi nggak ada istilah Vietnam nggak pakai tim utama ya. Dia malahan ingin ngebales kegagalan dia di ronde ketiga di AFF kali ini. Begitu juga dengan Thailand dan para peserta lainnya. Nah, jadi untuk lawan sang juara bertahan ini Vietnam, kayak baru pertama kali loh ketemu Vietnam tuh rasanya udah jiper gitu ya. Pertama kali ya. Mungkin 98 dulu pernah ada ya, 98. Cuman kan dari kami belum pernah ngerasain itu. Belum lahir sebagai supporter. Iya. Kayaknya baru tahun ini nih di edisi kali ini ketemu Vietnam tuh kayaknya aduh, takut gitu ya. Apa sama yang lo rasain gitu? Ya takut sih, dan cuman terkadang ya. Masuk sini, masuk Ingat dikit nggak? ke sini. Ingat nggak waktu 2016? Vietnam kan jago ya. Jago. Iya. Tapi Vietnam ini kryptonite-nya Indonesia. Beda ya kalau Betul. Indonesia ini kelemahannya Malaysia gitu ya. Iya. Tapi Iya. kalau Vietnam ini kelemahannya Indonesia ya. Iya. Ketika kita main di pekan terakhir kita ditekan terus tapi kita bisa menang. Betul. Ketika main di Maidin apalagi? Iya. Kita diserang habis-habisan. Nggak gol-gol. Boas cuma dapat satu kali tendangan langsung gol kan? Lili Pali. Lili Pali ya. Iya. Lili Pali kan? Dari bawah sih emang bolanya belok. Iya kan? Ya kadang-kadang keajaiban tuh ketika pertandingan lawan apa? Vietnam. Vietnam sering terjadi. Contoh Banget. waktu AFF yang waktu Alfred Riedel, 2014. Samsul Arif bikin gol. Ingat Betul, nggak? 2014. Nah, betul. tendangan asal nggak bisa ketangkep sama kiper Vietnam. Iya, lepas. Kita main imbang. Iya, Iya. betul. Tapi cuman case-nya beda waktu Piala Dunia kemarin. Kita nggak dikasih ampun. Nggak ada apa-apanya. Nah, di AFF ini menarik ya. Ini kan pertemuan pertama STY lawan Park Hang-seo kan. Yes. Di Di AFF. Oh, di AFF. Oh, di AFF, Iya, Bro. di Iya. AFF. Di Piala Dunia kan masih Simon Iya, McManamy. Di yang kita kalah 4-0 udah Sintayong Udah kemarin. Sintayong lawan Park Hang-seo. Yang kita kalah 4-0. 4-0. Oh, itu Kualifikasi Piala waktu di Dunia. Bali belum lah. Di Bali Bukan kan di lo. Bali, yang di UEA. Dubai. Yang Oh, kalah 4-0. Kan iya, kita 4-0. seri sama Thailand 2-2. Lupa gue. Sampai lupa loh kalah 4-0. Udah dihapus kali memorinya. Iya. Oh iya. Iya. Nah, kemarin kan waktu itu kan masih awal-awal lah STY ya. Betul. Ini kan sekarang katanya sih ini tim terbaik pilihan dia gitu. Walaupun sedikit gua agak meragukan juga lini pertahanan kita menghadapi serangan-serangan dari Nguyen CS. Ya menang sih berat, tapi menang sih hal yang berat ya. Cuman ya segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Iya, benar-benar. Kalau tadi dibilang head to head-nya Sintayong sama Park Hang-seo, Park Hang-seo itu 2002 udah ngelatih. Dia asistennya Gus Hiding di Piala Dunia 2002 Kalau yang suka kan. bercanda kan? Iya. Just kidding, just kidding. Gue kira Gus Hiding orang ini Jawa Timur. Gus. Nah, dia asistennya Gus Hiding kan sampai Korea Selatan tuh lolos ke semifinal di Korea 2002 tuh, Korea Jepang. Nah, 2002 dia udah ngelatih Park Hang-seo. Sedangkan si Sintayong itu masih jadi pemain waktu itu. Emang di akhir karirnya dia. Iya. Di Seongnam. Seongnam sampai 2009 tuh masih jadi pemain kalau nggak salah ya. Masih dia sampai umur hampir 40 memang. Sintayong. Jadi memang secara pengalaman Park Hang-seo ini jauh gitu. Lebih banyak lebih banyak Karir melatihnya. Karir melatihnya dibanding Sintayong gitu.
Nah, untuk level Piala Dunia, dua-duanya sudah pernah merasakan Piala Dunia. Betul. Sintayong di Korea dan di Korea waktu 2006 2018 2018 di Rusia waktu itu kan. Nah, Pak Hang-seo di 2002 Korea Jepang waktu itu. Udah pernah merasakan turnamen sekelas Piala Dunia dua-duanya. Nah, yang membedakan Sintayong sama Park Hang-seo adalah Park Hang-seo sudah megang Korea Selatan itu dari 2018 dan sampai sekarang megang pemain- Vietnam. megang Vietnam. Megang dari 2018 skuadnya itu udah kebentuk sampai sekarang. Sedangkan Sintayong itu baru megang kan 2019 akhir kepotong pandemi, nggak punya liga. Ya, jadi sebagai pelatih, walaupun dia mau pelatih sekali Piala Dunia pun Pasti kesulitan lah ya. Kesulitan pasti gitu. Kan dibilangnya Sintayong ini kan putus generasi kan. Jadi memang pemainnya ini muka-muka baru semua nih dari timnas edisi yang sebelumnya kan, bener ya? Betul. Muka-muka Memang baru semua. Rata-rata yang dibawa Sintayong sekarang pun cuma usianya 24 tahun Ki, rata-ratanya 23 sampai 23 setengah lah, 23,7. Jauh banget di bawah kita umurnya. Jauh dan menurut gue emang bahkan sekelas Ryuji Evan Dimas yang berusia 26 tahun itu jatuhnya pemain senior di timnas Indonesia. Berarti memang pemain-pemain kita ini pemain-pemain muda yang bener kata Eki tadi, kelebihannya Park Hang-seo ini adalah pemain muda yang sekarang jadi seperti angkatannya Fu Fantan ya, kayak Luang Suangtrong, Fu Fantan dan Wuyeng Quang Hai dan Chuang Pong juga itu emang udah dibentuk sejak 3-4 tahun yang lalu dan ketika sekarang dia lagi nemuin peaknya. Dan pemain-pemain yang sekarang yang dibawa Sintayong itu pemain muda dan benar. kita belum tahu patokannya dia itu. Kita semakin sering bermain kan semakin udah feeling ya, apalagi kayak kemarin Vietnam luar biasa loh, gol pertama ke gawang Malaysia itu mah hafalan banget gitu. Iya. Dia udah sering main bareng lah, udah dari 2018. Ya tinggal tambal sulam aja Park Hang-seo istilahnya gitu kan. Nah, kalau Sintayong nih masih bener-bener milih-milih nih, dihapus semuanya yang pemain-pemain timnas sebelumnya. Dia Panggil yang baru-baru. pemain baru sekarang, liga pun baru mulai gitu kan. Tapi dia apa ya Ki ya? Tetap harus bisa memenuhi ekspektasi supporter Indonesia lah. Betul. Tiap AFF ini kan target Indonesia kan nggak pernah berubah ya, selalu juara kan. Nggak pernah target cuma lolos grup, gila Nggak pernah kan. Ya itu. Betul. Dia harus bisa mengkombinasikan itu, memaksimalkan potensi pemain ada yang juga mencoba untuk memenuhi ekspektasi penonton. Betul. Meskipun lawan dihadapi dua terakhir nih, Vietnam sama Malaysia nih lawannya bukan kaleng-kaleng kan. Betul. Apalagi lawan Malaysia. Itu bukan hanya Di atas lapangan. di atas lapangan, cuman di luar lapangan pasti rame juga gitu. Historikalnya juga. Iya, historikalnya juga. Jadi dia harus memenangkan laga itu. Kalau ibarat kata kalau Indonesia Malaysia itu kayak menasbihkan siapa penguasa Semenanjung Malaya. Iya, penguasa Nusantara ya. Penguasa Nusantara ya. Kan kita dibedakan antara Indocina dengan kawasan Melayu ya. Kita kayak merepresentasikan siapa kekuatan terbaik di negeri Melayu. Kalau kita Malaysia kalau kita bisa dapat hasil positif lawan Vietnam pasti mental juga meningkat kan. Jelas. Kalau kita dapat hasil negatif, itu akan berat ketika menghadapi Malaysia. Apalagi Malaysia dapat istirahatnya panjang ya kan. Ya, seminggu ya tuh. Seminggu. Kemungkinan pemain-pemain yang kemarin masih terkena COVID udah sembuh. Bisa. Dion Cost juga udah gabung kan. Jadi kita akan menghadapi pertandingan berat gitu ya. Udah jalan-jalan juga mungkin di ini kan Udah segar, Merlion ya. Udah belanja juga di Mustafa. Udah beli nasi apa? Nasi kandar, nasi lemak, nasi kandar. Itu ada itu mah 3-4 pemain mah. Iya. Nah, udah di lini masa nih di dunia maya udah banyak nih berkeliaran soal optimisme tinggi dari supporter nih karena ngelihat dua hasil positif gitu kan. Lihat juga dua pertandingan berikutnya Vietnam sama Malaysia yang tadi udah kita breakdown, kalau Vietnam begini, Malaysia itu begini gitu kan. Nah, untuk lawan Vietnam itu dua pertandingan dia belum kebobolan satupun. Betul. Menang 3-0 dari Malaysia dan 2-0 dari Laos. Dan 2-0 dari Laos. Walaupun untuk sekarang kita ada di peringkat 1 nih. Karena unggul Selisih gol dikit lah. Selisih gol, bener. 6 gol ya kita ya. Ya. Nah, lawan Vietnam yang tadi lu bilang dia karena dipukul-pukulin di playoff Piala Dunia zona Asia dan dia kembali ke habitatnya nih di Asia Tenggara. Lapar. Termotivasi lebih. Gimana tuh? Kalau menurut gue sih jelas ya Park Hang-seo dengan keunggulan
pemain yang sudah dia ketahui selama 3 tahun hingga 4 tahun terakhir. Itu keunggulan banget ya, pemain-pemain yang dibina dia dari U23 sekarang jadi andalan di timnas. Kayak yang kita bahas tadi, Fufantan dan kawan-kawan itu bakal menjadi senjata utamanya Prakang Seo untuk AFF kali ini ya. Nggak lawan Indonesia aja, bahkan lawan Malaysia semalam kita bisa lihat bagaimana kerjasama pemain-pemain ini menghasilkan 3 gol yang menurut gue banyak yang berkelas ya, dari sama seperti Vietnam ketika melawan Indonesia, banyak gol-gol yang ini sih gol emang layak banget terjadi. Dan ngelihat apa yang diinginkan Park Hang Seo, apalagi dia sempat ada isu pengen mundur, apa maksudnya nggak memperpanjang kontrak dengan Vietnam, pasti dia ingin setidaknya memberikan legasi lagi di tahun ini, yaitu berupa juara. Tapi ini kesempatan juga buat Indonesia, karena yang tadi juga Fadli ngomong, walaupun ini pemain muda, walaupun gimana Sintayong tetap ekspektasinya masyarakat Indonesia adalah juara. Jadi Sintayong juga udah istilahnya mengumpulkan pemain ini kan udah hampir 17 pertandingan liga ya. Seenggaknya dia udah paham nih, ini pemain ini saat bermain di klub A, klub B, klub C udah mengumpulkan performance yang terbaik. Jadi ini bakal jadi, menurut gua kali ini duel seimbang, nggak kayak waktu kualifikasi Piala Dunia yang kita kalah 4-0. Karena nggak ada liga. Nggak ada liga, Sintayong juga belum tahu pemain yang di bawah siapa. Kebanyakan U23. Tadi Sintayong kan bikin statement di media, mana lupa. Dia bilang, kami tidak takut menghadapi Vietnam. Iya, Bapak nggak takut, supporternya takut Pak. Kita takut dibantai. Tapi semoga sih Sintayong percaya diri ya dengan skuad yang dia miliki sekarang, karena dia udah mengkombinasikan pemain senior dengan pemain junior. Tapi ini strategi melawan Kamboja dan Laos nggak bisa diterapin kayaknya ketika nanti kita lawan Vietnam. Beda gitu. Kalau kemarin lawan Kamboja itu kita nafsuan banget ya kan. Sampai back maju semua sampai lupa bertahan ya. Kalau lawan Vietnam, kalau kita masih kemarin sering bikin kesalahan, apalagi kayak gol pertama Laos kemarin itu udah habis itu. Aduh. Skema counter attack ya. Gila, itu pemain Vietnam tuh pinter-pinter loh. Bagus-bagus. Menurut gue sih baiknya besok kita mainnya biasa back kayak biasa, ditambah mungkin defensive midfielder kita dua. Kalau kemarin kan sendiri ya Irianto gitu kan. Main double pivot ya gitu. mungkin kita dua, Irianto tandem sama Dewangga Dewangga bisa, di belakang tetap 4 back sejajar, Fahrudin, Elkan, Asnawi atau Arhan gitu kan. Mungkin lebih kuat gitu daripada kita dengan formasi kayak kemarin, agak berat kalau kita ngelawan tengahnya Vietnam. Ini 2 pertandingan awal Sintayong belum punya pakem formasi ya kelihatannya. Pakem gitu. Bahkan sampai kiper aja diganti 2 kali dan tengah kita pun juga belum kelihatan pengennya gimana. Apakah yang sudah punya tempat tuh kelihatan Evan Dimas sama Ricky Kambuaya lah. Kambuaya. Asnawi, Evan Dimas, Ricky Kambuaya, sama Rahmat Irianto. Ini 4 pemain yang nggak kehilangan tempat. Gitu. Cuman kemarin jadi starter. Babak pertama lawan Laos itu ya, padahal kita lawan Laos ya, kita nggak berani main passing, malah Evan Dimas pasti kan dia ngumpan ke depan, ngumpan ke lambung-lambung gitu ya. Mungkin ya, gue nggak tahu sih pola kayak gimana. Kalau lawan Vietnam begitu mungkin agak susah kali. Dan apalagi kita lawan Vietnam mainnya di Bison Stadium ya, yang mana kondisi lapangan atau bukan kualitas ya, infrastruktur lapangan itu nggak selebar atau sebesar stadion GBK. Maidin itu stadion kecil loh. Iya. Cuma 90 meter menurut gua panjang, atau 100 meter. Biasanya kan 110 sampai 115. Jadi menurut gua ini bakal menjadi sebenarnya main di lapangan kecil keunggulan buat Indonesia. Asal Indonesia berani main determinasi tinggi, Indonesia bisa nyolong gol, nyuri gol. Kemarin kita juga main di Bisan kan. Gua tadi baru dapat info juga dari sana, katanya panitia AFF masih nyari bola yang ditendang sama Dewangga. Waduh, jauh ya. Feeling gue sih bola yang ditendang Dewangga yang keluar lapangan itu ada di apartemen apa gitu. Bolanya gitu. Nafsuan, syuting mulu. Bagus sih dia, Dewangga kemarin bagus. Kalau bagi bola kontrolnya bagus, cuman ya syutingnya. Iya, emang pemegang kaki kiri atau pemain dengan dominasi kaki kiri itu spesial, Li. Iya. Spesial. Bagus dia. Cuma syutingnya harus dikontrol dikit. Maksudnya mungkin lebih akurat gitu. Powernya lah, jangan powernya bagus, cuman ya liar gitu. Kemana-mana. Ya, jadi kita lihat di laga berikutnya lawan Vietnam. Betul, tanggal 15 ya. Tanggal 15. Hari Kamis. Jam 19.30. Malam. Jadi masih bisa nonton pulang kerja lah ya. Bisa, pokoknya Minggu. bisa. Apalagi yang hari Minggu tuh. Derby Nusantara. Tahan-tahan emosi aja, jangan berekspektasi kalau kita udah menang 2 pertandingan awal. Lawannya ini sekarang ranking 99 FIFA, udah masuk 100 besar. Yes. Dan dari kita juga pernah 100 besar, Bro. Pernah. Tahun 97. Udah pernah. Zamannya dulu tapi Iya. zamannya Pak. Zamannya Uston. Zamannya Pak Harto, Pak Jokowi belum. Betul, zamannya Pak Jokowi 250 malah.
170 bahkan kemarin sempat. Papan bawah. Oke, jadi gitu ya. Timnas masih butuh dukungan kita sebagai supporter. Betul? Butuh doa kita Yes. dan juga apa ya? Jangan misu-misu kebanyakan lah. Nanti komen pemain banyak yang ini lagi ya. Banyak yang ditekan ya. Tapi ya Sebenarnya kayak misalkan ngomong-ngomong ke pemain ini nggak layak, apalagi membawa latar belakang klub ya, rivalitas klub itu menurut gue norak banget ya. Ini kita udah ini udah timnas loh misalnya. kalau mau ini ke misu-misu sama ya karena permainan dia di timnas ya. Iya, misalkan dia kayak gitu. karena dia klub A punya rivalitas dengan klub B, terus supporter klub B bilang pemain karena dari klub A nih, klub A. Jangan bilang kayak gini, ini udah timnas. Pemain timnas itu adalah pemain terbaik yang memperkuat negara. yang benar. Seharusnya seperti itu. Bukan yang benar, seharusnya emang yang terbaik. Seharusnya memang seperti itu. Jadi Itu ada pemain titipan. Oh, bercandanya udah nggak boleh, udah. Bercandanya udah bosen deh. Itu bosen banget Jokes titipan bapak-bapak, Poncan. jokes bapak-bapak. Udah nggak laku. Jadi menurut gua baiknya kita memberikan pesan digital kepada pemain, support. pesan digital. Iya, di medsos para pemain kita kasih support, doa, dukungan. Ketika pemain itu baca, misalkan message lu yang dibaca kan mungkin ada ribuan ya. Ayo bisa Mas Dewangga jadi CB atau syuting terus. syutingnya yang bagus. Itu jadi semangat mungkin bagi dia. Tapi kalau gue ya apresiasi secukupnya. Cuman kalau lu main blunder, lu main salah, lu harus siap juga dengan risiko. Betul, Lu pemain nasional gitu ya. Betul. Jangan cuma mau enaknya aja gitu ya. Ya, lu nggak akan besar tanpa supporter. Betul. Gitu. Betul. Lu punya follower jutaan orang gitu ya. Misalnya banyak gitu ya. Cuman ya nggak siap dengan misalnya bukan menghina atau apa ya, dengan kritikan lah. Tidak siap dengan kritikan ya lu jangan jadi pemain top atau jangan jadi pemain timnas. Jadi pemain roto-roto air aja. Iya. Apa tuh? Pemain biasa-biasa gitu, rata-rata air. Rata-rata Banyu. Iya. Pemain Average rata-rata aja air ya. aja. Kalau pemain rata-rata air kan ya mau ngapain lah terserah, mau blunder mau ngapain ya terserah. Lu main di negara yang emang supporternya cinta sepak bola, gila-gila bola gitu ya. Lu mewakili negara, kalau lu bagus kita apresiasi gitu. Kalau lu main jelek ya lu siap dikritik juga. Betul. Harus siap Anda Pemain pemain bola. secukupnya biar pemain jangan di atas angin Jangan lagi. terlalu gitu merasa kan. ketinggian lah gitu ya. Kalau Sintayong juga kita nggak peduli walaupun dia Bekas Piala Dunia. pelatih kaliber Piala Dunia, Pernah mengalahkan Jerman. pernah mengalahkan Jerman. Pernah ngelatih Kita juga pernah ngalahin Jerman di badminton tapi. walaupun Sintayong Tapi kalau pernah misalkan- ngelatih Son Heung-min, kita nggak peduli. Yang lu latih sekarang Egy Maulana PS. Egy Maulana, Victor Igbonevo. Kalau jelek ya tetap kita Sekian. katain juga. Dan emang pemecatan harus diterima kalau Sintayong dianggap gagal. Gagal. Oke. Pokoknya AFF ini jadi ajang pembuktian. Oke. 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 Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa dukung timnas Siap. lawan Vietnam dan Malaysia. Malaysia. Berikan doa juga untuk timnas dan jangan lupa follow Subscribe. dan subscribe channel Gara-Gara Bola. Follow juga media sosialnya di Instagram dan di Twitter Dan Friendster. dan Friendster. Mic33, apa lagi? LinkedIn juga. LinkedIn juga. Nyari kerja. Oke, Di Job dadah. Street juga ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Makasih yang udah nonton. Bye. Dadah.